Oh, penguasa, iya penguasa. Penguasa, iya itu nanti intinya penguasa yang memang dia layak menjadi imam, gitu. Layak menjadi imam, layak menjadi imam. Tapi tetap pada akhirnya, sekalipun ada orang yang lebih berilmu daripada dia lebih utama. Dia lebih utama, ya paling tidak dia diutamakan karena kedudukannya. Dan selama memang dia memenuhi persyaratan menjadi imam, dia muslim, dia baligh, dia akil, gitu kan? Nah, sekalipun mungkin ada ulama yang lebih berilmu daripadanya, iya. Itulah tadi riwayatnya. Siapa yang mengatakan kalau Sa'id ibn al-Waqqas, ya Sa'id ibn al-Waqqas penguasa Madinah, gubernur itu lebih utama ketimbang Husain? Husain itu cucu Rasul. Yang tegas menurut sabda Rasulullah, mereka berdua itu adalah menjadi pengharum surga, raihanatul jannah. Dua orang inilah kata Rasul sembari menggendong Hasan Husain di pundaknya. Mereka berdua ini adalah raihanatul jannah. Artinya jannah itu pengharum surga. Rasul sudah jelaskan, Husain Hasan Husain dijamin masuk surga. Sa'id ibn Waqqas kan tidak masuk surga. Bagaimana tetap jelas Husain lebih utama daripada Sa'id. Tapi Husain justru tetap mempersilakan Sa'id selaku gubernur Amir Madinah untuk menjadi imam. Jadi tetap penguasa lebih utama. Sekalipun penguasa itu diketahui nyata-nyata pernah berbuat dosa, ya. Bapak Ibu sekalian, ini juga pernah ditanyakan kepada saya. Ada beberapa jamaah yang bertanya, "Cuman Ustaz, kami ragu rasanya menjadi makmum di belakangnya, karena kami tahu dia itu orang yang suka berjudi, misalnya." Dia belum jadi imam. Pada masanya dia menjadi agen togel. Memang bagus bacaannya Ustaz, tapi ada sampingnya jadi agen-agen togel. Gimana Ustaz katanya? Jadi bagaimana itu? Jawabnya, gak apa-apa. Iya. Pendapat yang kuat, benar itu Pak. Pendapat yang kuat menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kita boleh bermakmum di belakang orang muslim, ya, sekalipun dia pelaku dosa besar, selama dosa besar yang dia perbuat itu tidak nyata-nyata menunjukkan dia telah berbuat kufur besar atau syirik besar sehingga dihukumi keluar dari Islam. Itu kan sudah kita bahas kemarin itu. Jadi boleh kita bermakmum maaf di belakang penjudi, peminum khamar, bahkan pembunuh dan pezina sekalipun. Selama kalau ditanya ini orang, kenapa Anda berjudi? Kenapa Anda berzina? Kenapa Anda minum khamar? Apakah Anda meyakini bahwa semua perbuatan itu bukan perbuatan yang terlarang? Katanya, tidak. Aku tahu betul itu haram. Cuma gimana loh Ustaz ya? Misalnya gitu. Tak tertahankan dorongan nafsu ini misalnya. Atau apa kalau sudah melihat orang main judi itu rasanya ini tertantang betul gitu. Tapi tahunya saya itu haram katanya. Itu kan berbeda itu. Tetap dibikin haram. Beda halnya dengan orang yang menghalalkan apa-apa yang sudah nyata-nyata haram. Itu kafir hukumnya. Itu kafir, murtad. Tapi kalau dia tahu itu haram, masih diperbuatnya, hukumnya fasik, pelaku dosa besar. Tapi tidak sampai kepada kafir atau murtad. Itu berbeda. Jadi itu pendapat yang kuat di kalangan ulama Ahlussunnah bahwa kita boleh bermakmum di belakang orang yang sekalipun yang pernah berbuat atau masih berbuat dosa besar, sama dosa besar itu tidak nyata-nyata merupakan perbuatan kufur atau syirik besar yang mengeluarkannya dari Islam. Boleh kita bermakmum di belakangnya, enggak apa-apa. Demikian Pak, terima kasih. Kelupaan itu menyebabkan kekurangan, maka sudah dilakukan sebelum salam. Kelupaan itu menyebabkan adanya tambahan gerakan, maka sudah dilakukan setelah salam. Cara setelah salam itu setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar, sujud dia 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sujudnya setelah salam. Atau yang kedua, ragu-ragu dan tidak ada kecenderungan kepada apapun, rata dia, sudah atau belum ragu-ragu. Ini sujud sahwinya juga sebelum salam. Yang keempat, ragu-ragu ada kecenderungan kepada sesuatu yang lebih kuat, maka ini sujud sahwinya setelah salam.
Ya, baik. Terkait dengan orang yang celat, ya. Kalau memang sudah begitulah kejadian fisik lidahnya, kan nggak bisa diperbaiki ya. Apakah itu membatalkan sholat? Tidak membatalkan sholat. Tapi alangkah sepatutnya dia mempersilakan orang lain yang lebih akrab, yang lebih baik bacaannya dibanding dia. Itu maunya mengertilah ya. Ini yang disayangkan terkadang, sementara orang yang sudah mapan menjadi imam di kampung tadi, belum lagi masih lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata yang mengumandangkan iqamah sudah maju dia langsung ke mihrab itu kan.